Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara penonton. Jumpa kembali dalam program Bicara Langsung TVRI Sultan pada malam hari ini, edisi 24 Desember 2010. Dan di awal program Bilang ini tentunya kami pun menyempatkan diri untuk mengucapkan selamat Hari Natal bagi saudara-saudara kita umat Kristiani dan juga bagi seluruh penonton TVRI Sulawesi Tengah. Juga tak lupa kami mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2011 nantinya. Dan pada program Bilang pada malam hari ini kami akan membicarakan bersama dengan 3 orang narasumber, yakni tentang sekaligus juga sebagai sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan kesejahteraan anak. Nah, tentu hal ini sangat penting sekali untuk kita bicarakan dan juga untuk saudara penonton ketahui, karena memang masalah perlindungan anak ini telah menjadi perhatian nasional. Dan hal ini oleh pemerintah telah mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Anak pada tanggal 23 Juli 1997 yang lalu. Kemudian diikuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002. Nah, tentu hal ini sangat penting sekali karena memang pemerintah nasional juga telah mencanangkan sebuah gerakan. Nah, untuk membicarakan hal ini telah hadir bersama saya di TVRI Sultan 3 orang narasumber yang tentunya akan membahas masalah ini, sejauh mana Raperda ini dibuat dan tentu apa kendala dan masalah dan juga apa yang akan ditambahkan ataupun disempurnakan sehingga nantinya terbit menjadi peraturan daerah. Nah, bersama saya pada malam hari ini telah hadir salah seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Bapak Busta Kamindang. Sekaligus dalam penyusunan Raperda ini beliau adalah penginisiatif Raperda Perlindungan Anak. Selamat malam Pak Busta. Selamat malam para pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir di TVRI malam hari ini. Dan kemudian di sebelah kanan Pak Busta Kamindang juga telah hadir Pak Nasrullah Muhammadong. Beliau dari Koalisi Perancang Perda Perlindungan Anak. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Nasrullah. Waalaikumsalam dan selamat malam juga seluruh peserta pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Ya, dan narasumber saya yang ketiga yakni Bapak Rudi Oscar Masih, juga dari Koalisi Perda. Selamat malam Pak Rudi. Selamat malam. Ya, terima kasih. Tentu ini sangat lelah untuk membuat Raperda ini ya. Dan mudah-mudahan saja kita berharap bahwa Raperda ini waktunya pun tidak lama sudah menjadi peraturan daerah, sudah ditetapkan menjadi perda. Baik, saya ke Pak Busta. Pak Busta, jika di awal tadi saya telah membacakan bahwa ini memang menjadi sangat penting, artinya perlindungan anak ini, karena memang pemerintah nasional juga telah memberikan perhatian khusus dengan dicanangkannya Gerakan Nasional Perlindungan Hak Anak pada 23 Juli 1997. Kemudian diikuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada 22 Oktober 2002. 2002 sekarang 2010 dan kita menjelang 2011. Nah, sebenarnya apa dasar sehingga DPRD Provinsi Sulawesi Tengah khususnya akan menetapkan perda ini yang tentu diawali dengan Raperda ini? Silahkan Pak Ustaz. Terima kasih. Jadi memang itu satu permasalahan yang kita hadapi pada waktu-waktu yang lalu pada saat merancang. Orang mengatakan kok sudah ada undang-undang tentang perlindungan anak, apa perlunya lagi dibikin perda tentang perlindungan kesejahteraan anak. Satu hal yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa kita tidak bisa menafikan keberadaan undang-undang yang sudah ditetapkan tahun 2002 kemarin. Bahkan Hari Anak juga sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi di dalam praktek dan kenyataannya khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah ini begitu banyak ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, tapi dalam penerapannya di Provinsi Sulawesi Tengah ini belum maksimal. belum maksimal. Iya. Nah, ini. Nah, nanti sebentar juga bisa ditanyakan bagaimana sebenarnya kondisi anak Sulawesi Tengah. Padahal anak ini adalah merupakan amanah yang memiliki hak yang tidak lepas daripada hak asasi manusia, sekaligus memberikan kewajiban bagi semua orang. Dan memang itu diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar kan? Iya. Bahwa hak anak itu, hak dan kewajibannya itu perlu terlindungi. Iya. Nah itu. Jadi di sini kami dengan melihat kenyataan-kenyataan dan
yang masih berlaku di Sulawesi Tengah, bahwa apa yang menjadi harapan pemerintah pada umumnya yang dalam menetapkan undang-undang dan berbagai peraturan itu belum secara optimal terhadap Sulawesi Tengah. Sehingga untuk itu kami mendorong untuk bisa menetapkan satu peraturan daerah yang lebih memacu secara spesifik dapat menjamin kondisi anak-anak di Sulawesi Tengah ini. Iya, baik dalam bidang hukum, bidang sosial, dan bidang-bidang lainnya ya. Iya, saya ke Pak Nasrullah. Pak Nasrullah ini sangat menarik sekali kalau memang kita melihat bahwa ternyata selama ini memang kalau ada kasus-kasus eksploitasi, diskriminasi segala macam terhadap anak itu memang belum kuat karena memang belum ada perdanya ternyata, dan ini baru disusun ya. Ini sejak kapan raperda ini dimulai, Pak Nasrullah? Iya, karena saya hanya dimintai di tengah perjalanan terhadap pembuatan ini. Kalau menurut informasi teman-teman ini dari koalisi itu sekitar hampir 3 tahun Pak ya. Nah, jadi agak lama. Karena awalnya cuma beberapa pasal, kemudian ada resistensi dari Dewan bahwa harus tambah beberapa pasal. Akhirnya yang namanya perda ini harus mengikuti perkembangan zaman. Kita mencoba melakukan beberapa riset, temuan-temuan berdasarkan data-data di lapangan bahwa memang ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah yang memang harus ditampung sekian-sekian pasal. Nah, jadi awalnya 7 pasal menjadi sekitar 30 pasal. Nah, jadi itulah waktu yang cukup lama. Nah, perlu kami informasikan juga, melengkapi apa yang dikatakan oleh Pak Bustan tadi, bahwa sebelum perda ini dibuat, memang ada naskah akademik. Tidak sekali jadi kita buat kayak mencontek kiri kanan. Ini hasil yang kami lakukan, naskah atau riset. Pertama, kami melakukan temuan, misalnya, persoalan angka kematian bayi di Sulawesi Tengah, hasil sensus penduduk tahun 2000. Itu menduduki ranking ketiga terbanyak dari seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian angka kematian balita di Provinsi Sulawesi Tengah juga menduduki ranking kelima dari seluruh provinsi ketiga itu. Belum lagi berbicara tentang gizi buruk di Sulawesi Tengah, itu menduduki ranking ke-6 terbanyak dari seluruh provinsi ketiga itu. Dan temuan dari tahun 2002, angka kematian ibu di Sulawesi Tengah menduduki ranking ke-7 berdasarkan data yang dilakukan oleh Surkenas, Survei Kesehatan Nasional dari Litbang Departemen Kesehatan. Terakhir, kita berbicara soal tadi masalah kesejahteraan, soal pendidikan. Hasil dari statistik Biro Provinsi Sulawesi Tengah itu mengatakan bahwa angka putus sekolah anak SMP itu sekitar 18%. 18%. Cukup besar ya. Dan SD itu sedikit kurang 2%. Nah, inilah yang kami pantau di lapangan bahwa butuh penguatan perda. Makanya ada salah satu klausul dalam perda ini bahwa anak harus diberikan kesempatan untuk sekolah gratis. Bahkan dari sejak dia lahir, akte kelahiran gratis dan sebagainya. Bahkan masih dalam kandungan sebenarnya ya. Jadi semua ini tertuang dalam perda. Ini merupakan injeksi untuk memotivasi berbagai dinas atau SKPD yang ada di Sulawesi Tengah untuk patuh terhadap perda ini. Nah, untuk itu ya tentu diharapkan dengan sebelum ditetapkannya nanti tentu dengan pasal-pasal yang ada. Jadi naskah akademik ini memang agak panjang, cuma gambaran umumnya beginilah kondisi yang kita lakukan. Jadi memang riset akademik yang dilakukan tadi itu seperti itu kondisinya di lapangan ya. Banyak daerah itu membuat perda, tapi mungkin kebutuhan Sulawesi Tengah lain dengan seperti Makassar. Jadi kita punya kebutuhan bukan hanya soal eksploitasi, trafficking, bukan, tapi soal gizi, ekonomi, anak-anak yang putus sekolah kami juga tekankan untuk dimasukkan dalam perda ini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ada kasus-kasus trafficking misalnya ya. Mungkin diskriminasi. Kami juga akan masukkan. Tapi memang sudah ada di raperda ini kan? Ada. Oke. Baik Pak Nasrullah, saya ke Pak Rudi. Pak Rudi, sebenarnya yang disebut anak itu sejak usia berapa Pak? Ini kan kita banyak bahwa anak itu mungkin di bawah 5 tahun itu masuk anak. Ini sebenarnya kategori bisa disebut anak ini sejak usia berapa Pak? Dalam perda ini kategori anak itu sejak dalam kandungan sampai usia 18 tahun. Itu kategori anak Itu kategori anak. Yang dimaksudkan mendapatkan perlindungan dari raperda ini. Dari raperda ini. Jadi perda ini merupakan breakdown konteks lokal dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita masukkan konteks lokalnya melalui studi akademik yang dikatakan tadi Pak Nasrullah. Saya kira seperti Jadi tentu saja dengan konteks lokalnya itu karena memang melihat beberapa kasus yang ada di daerah kita kan. Seperti anak dalam situasi konflik.
di mana anak-anak itu perlu dapat perhatian khusus. Iya. Itu yang konteks lokalnya seperti itu. Kemudian juga anak-anak bencana ya, Anak-anak yang dalam korban situasi bencana kan? ada Iya, dalam seperti PRD apa ini. itu kan? Jadi hak-hak anak ada termuat dalam Perda ini, termasuk kewajiban semua elemen, elemen dalam masyarakat, orang tua, masyarakat dan pemerintah, ada semua seperti itu. Nah, untuk itulah tadi saya katakan bahwa memang program bicara langsung pada malam hari ini tentang perlindungan dan kesejahteraan anak sangat penting artinya, dan tentu sebelum karena ini masih bersifat raperda, tentu nantinya akan ditetapkan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Tengah sebagai perda, dan untuk menyempurnakan hal ini tentu kita berikan kesempatan kepada saudara penonton melalui segmen interaktif di 452414. Ya, untuk menguatkan raperda ini untuk nantinya ditetapkan menjadi perda, tentu masukan-masukan sangat kita butuhkan dari berbagai elemen masyarakat. Nah, pada saat inilah kita buka kesempatan kepada saudara penonton dalam segmen interaktif untuk berinteraktif dengan ketiga orang narasumber kami sehubungan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak. Silakan 452414. Baik, sambil menantikan dengan telepon saya kembali ke Pak Nasrullah ini. Pak Nasrullah, sebenarnya hak-hak dan kewajiban seorang anak itu seperti apa, Pak? Bisa di garis besarnya saja. Ya, itu antara lain seperti apa? Jadi begini, perda ini kita bisa pahami lebih umum dulu bahwa hak anak itu sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya. Cuma perda ini ingin mencari cantolan bahwa ingin mengakomodir beberapa hak. Ada beberapa hak anak di situ, misalnya hak dalam kondisi berhadapan dengan hukum. Iya. Ini kami masukkan karena memang fenomena yang terjadi di Sulawesi Tengah tidak kondusif tentang persoalan anak ketika berhadapan dengan hukum. Kemudian anak ketika dalam situasi konflik. Kita punya masa lalu kasus Poso di mana anak terlantar, anak dilibatkan dalam konflik. Ini juga sebagai tindakan pencegahan di kemudian hari. Ini kami ambil dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun 4 ini, hak atas kelangsungan hidup anak, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan berpartisipasi, itu kami cantolannya itu dari Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh 150 negara. Betul. Itu sudah disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Indonesia telah meratifikasi dan kita ambil itu, dimasukkan dalam perda ini. Jadi kalau daerah lain mungkin hanya memasukkan dari Konvensi Hak Anak. Daerah lain memasukkan Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi kami memasukkan cantolannya semua supaya bisa membackup semua persoalan anak-anak. Jadi intinya hak anak itu secara umum, pertama, anak jangan sampai mendapat perilaku diskriminasi, eksploitasi secara ekonomi dan seksual, kemudian kekerasan, penganiayaan, dan termasuk ditelantarkan. Dengan perda ini kita akan membayangkan suatu ketika di Palu tidak ada lagi anak-anak, mungkin pengemis, anak-anak di jalan. Ini injeksi dari perda dan ada sanksinya nanti diberikan. Nah, sehingga itu dia karena belum adanya perda ini sehingga kita masih lihat berkeliaran mereka kan, karena belum ada SKPD yang belum ada aturan yang bisa kita tuntut kan. Soal taman bermain saja. Betul. Contoh, saya ini penghuni di Beten Rofiga. Di sana itu kalau menurut undang-undang berkata semua lokasi orang yang membuat perumahan itu membuat satu ruang publik. Tapi di sana sudah developernya buat ruang publik, pengusahanya sudah berbuat hati, tapi ternyata dari pihak Pemda membangun pos-pos tempat pembuatan sampah dari semen beton itu di tengah ruang publik. Begitu orang berolahraga, sampah berhamburan. Bau busuk. Dan ini sangat mengganggu kan? Jadi karena memang tidak perda. Jadi perda ini juga menuntut supaya taman bermain, hak publik anak itu dipelihara. Dan itu ada sanksi kalau dilanggar. Jadi begitu. Dan sebenarnya Pak, jadi sebelum saya ke Pak Busta, saya langsung menerima penelpon yang pertama di 452414. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dari Pak Muhammad Rum. Pak Nur. Pak Muhammad Rum. Oh, Pak Rum, silakan Pak Rum. Di mana Pak Rum? Terima kasih. Acaranya bagus sekali. Saya menyambut dengan baik karena memang kelihatan perlakuan terhadap anak itu banyak orang memiliki kewajiban seorang anak. Yang saya menyoroti masalah ini, di mana dikatakan anak itu dalam KB itu kan kalau sudah membatasi kelahiran ada hak anak yang dilanggar. Yang seharusnya itu lahir anak tapi dengan menggunakan alat kontrasepsi itu pencegahan hak hidup. Iya, jadi itu yang saya lihat itu. Oke, baik. Iya, yang kedua,
Ada dalam agama bahwa anak itu kalau tidak sholat 10 tahun harus dipukul, jangan sampai ini diletakkan. Bukanlah berarti memukul berarti jangan nanti ada anak, ada orang tua, ada pamannya, tantenya memperadilankan orang tua yang memukul anaknya suruh sholat. Iya. Ini persoalan dari segi agamanya, di saya itu. Ya ini perlu, jangan sampai kita ya mau banyak undang-undang tapi iya. Daya di tua. Ya, halo Pak Rum. Ya, jadi garis besar yang disampaikan Pak Rum sudah kami tangkap, namun sayang sekali karena memang ada. Ya. Jangan mau undang. Ya, baik Pak Rum. Terima kasih apa yang Anda sampaikan sudah kami tangkap karena memang agak putus-putus kami terima. Dan baik, sebelum saya ke narasumber, saya masih menunggu penelpon di belakang Pak Rum. Masih di 452414 dan yang kami bicarakan pada malam hari ini yakni tentang Perda ataupun Raperda Perlindungan dan Kesejahteraan Anak. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, Assalamualaikum Ibu. Malam. Halo, Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Aduh, sayang sekali, ini sangat penting memang karena ibu-ibu mungkin memang banyak yang ingin ditanyakan ini. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada orang tua yang melanggar hak-hak anak ini kan? Karena ketidaktahuan mereka. Baik Pak narasumber, kita masih menantikan, mudah-mudahan masih ada penelpon di belakang Ibu tadi yang terputus. Halo? Halo? Halo, Assalamualaikum. Sayang sekali terputus lagi. Dan kami masih tetap menantikan dan oke, kita tahan dulu teleponnya. Dan baik, saya ke narasumber. Ada dua hal penting yang bisa kita tangkap tadi dari Pak Rum bahwa anak dilahirkan melalui alat kontrasepsi, kemudian perlakuan anak dipukul karena tidak sholat. Apakah juga orang tuanya yang tidak sholat bisa juga dipukul? Nah, lama ada anak yang melaporkan orang tuanya ke aparat kepolisian karena tidak dilindungi oleh orang tuanya. Kira-kira begitu apa yang dimaksudkan oleh Pak Rum. Silakan Pak Nasrullah lebih dahulu. Ya, terima kasih Pak Rum. Jadi masalah pertanyaan tadi keluarga berencana itu persoalan masalah fikih ya. Saya bukan orang ahli agama. Tapi intinya program dari pemerintah keluarga berencana demi kemaslahatan daripada mencari mudarat. Kemaslahatan penduduk ditekan. Jadi menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak itu yang disebut anak mulai dari janin sampai 18 tahun. Itu sudah berhak nanti mendapatkan perlindungan sejak dari janin. Jadi ketika seorang ibu janin dia merokok, itu tahu secara medis merusak anak. Itu sebenarnya termasuk pembiaran. Melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap anak. Itu juga termasuk tindakan pelanggaran terhadap perda ini. Kemudian masalah anak, misalnya melaporkan orang tua. Kalau di barat itu bisa dilaksanakan secara begitu. Tapi kita di Indonesia punya barangkali namanya media. Ada anak masuk dalam KDRT misalnya, kekerasan dalam rumah tangga, itu ada namanya lembaga, misalnya Komisi Perlindungan Anak. Di Perda ini kami membentuk yang namanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sulawesi Tengah. Karena ini legal, bukan berarti yang informal itu tidak legal, tapi ini memang amanat dari undang-undang, resmi dari pemerintah. Ini nanti akan melakukan pengawasan atas perda, pelaksanaan perda, melakukan pengaduan, juga melakukan investigasi atas berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah yang bisa merugikan terhadap anak. Jadi itulah yang bisa diberikan oleh perda untuk menjamin hak-hak pemulihan anak ke depan. Silakan Pak Busta ditambahkan. Jadi yang pertama, terima kasih Pak Rum. Sepengetahuan saya bahwa di program KB itu pencegahan. Jadi kalau sudah terjadi janin, itu ya berarti terjadi sudah terjadi janin itu sebelum ada hak hidupnya dia, sebelum ada kehidupan bagi dia, itu orang juga masih berusaha. Tapi kalau sudah ada kehidupan bagi di dalam janin itu, itu sudah melanggar ya? Sudah melanggar. Sudah melanggar ya. Jadi makanya juga dalam program KB ini
kalau sepengetahuan saya ya, itu pencegahan sebenarnya, pencegahan kehamilan. Pencegahan kehamilan ya, iya. Pengaturan ya, diatur ini kan. Diatur itu. Orang kalau sudah KB kan tidak diberikan sanksi. Iya. Tidak ada sanksi apa-apa. Iya, gitu. Itu kan soal pilihan. Soal pilihan saja ya. Iya, baik, silakan Pak Rudi mungkin ditambahkan. Iya, terima kasih. Saya berpikir soal tadi kata Pak Rum soal anak yang melaporkan orang tua bila terjadi. Saya kira kalau wilayah ini, Perda ini tidak masuk di wilayah pidana, ya itu ada undang-undang sendiri, undang-undang KDRT. Kalau ya kan kalau bicara kekerasan dalam rumah tangga. Tapi Perda ini sanksinya sanksi administrasi, teguran, terus teguran tertulis, teguran lagi, dan bila terjadi pelanggaran berat baru dilaporkan ke pengadilan. Pengadilan yang bisa memutuskan apakah hak anaknya akan dicabut. Karena berarti orang tua yang bersangkutan tidak mampu mendidik anak, tidak mampu mendidik anak secara layak, sehingga dia mesti dengan kekerasan terus. Dan ada 3 elemen di dalam Perda ini yang yang mempunyai kewajiban terhadap penerapan hak-hak anak ini. Orang tua yang saya bilang tadi, masyarakat dan pemerintah. Betul. Apabila ketiga komponen ini betul-betul menjalankan kewajibannya, kita sangat berharap sekali tidak ada lagi anak-anak di Sulawesi Tengah yang terlantar, yang tidak mendapatkan pendidikan secara layak, yang tidak mendapatkan fasilitas kesehatan secara layak. Harapannya Perda ini kemudian bisa menjamin pemerataan pendidikan kepada anak dan pelayanan kesehatan terhadap anak. Saya kira itu sedikit. Ya, sebenarnya memang kalau saya juga secara pribadi dan juga saudara penonton ini sangat-sangat sekali mengharapkan untuk segera ditetapkan menjadi Perda, Pak. Karena kalau kita melihat begitu banyaknya anak-anak kita yang biasanya pada saat-saat sekolah masih menjadi pengemis, masih menjadi kuli panggul di pasar impres, ini kan memang perlu dilindungi sebenarnya. Tapi kita tahan dulu, saya terima penelpon yang berikut dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Ya, dengan Pak Ahmad di Palu Barat, Pak. Pak Ahmad, silahkan Pak Ahmad. Ya, ini Pak Fadel bercerita mengenai program Perda Anak, kemudian program KB. Jangan kita terkecoh kepada momen-momen yang dilontarkan oleh para Yahudi. Ini kan mengingat daripada beberapa hadis Nabi sudah jelaskan bahwa Nabi itu kepingin bagaimana umat Islam itu makin banyak gitu. Kemudian mengenai perkara rezeki itu kan bukan kita yang ngatur, ada yang ngatur mengenai rezeki mereka. Kemudian Pak Fadel mengenai hak anak dan kewajiban anak kepada orang tua, ini masalah agama saja. Kalau orang tua paham agama, kemudian diajarkan tata krama kepada anak, kemudian mulai dini mereka diajarkan. Dan ini ada satu yang dilupakan. Simpanlah rotan di dalam rumahmu. Sebelum anak ini umur 10 tahun, kalau dia malas sholat, maka dipukul. Nggak apa-apa masalah kita keras kalau masalah agama. Jangan masalah kalau dia nggak les, dia nggak sekolah, kita marah. Kalau nggak ngaji, tenang-tenang saja. Nggak apa-apa, kita keras untuk agama. Tapi pada daerah-daerah tertentu tidak. Pada tubuh daerah-daerah tertentu ini masalah umum ini karena Nabi diutus, Kapatan dinas untuk seluruh alam, bukan untuk orang Islam saja. Kan Nabi ini diutus untuk seluruh alam, untuk Amerika, untuk Eropa, untuk Afrika. Rahmatan lil alamin Jadi sekiranya kita tetapkan bagaimana mendidik anak secara Islami, nggak perlu perda-perdaan lagi karena sudah paham semua masalah agama. Jadi keras untuk agama nggak apa-apa, jangan cuma masalah kemudian saja. Ini aja Pak Fadel. Baik Pak Ahmad, terima kasih. Dan di belakang Pak Ahmad, saya tunggu penelpon berikutnya. Masih tentang rancangan peraturan daerah, perlindungan dan kesejahteraan anak. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Usman. Pak Usman, di mana Pak Usman? Di Pebung. Baik, silakan Pak Usman. Ya, terima kasih. Saya sangat setuju dengan perda yang ada dan saya berharap secepatnya perda itu, dan saya juga setuju dengan penelpon yang tadi Pak Ahmad gitu. Betul. Ini tergantung lingkungannya saja. Yang sangat saya setuju dengan perda ini begini, banyak anak-anak di Kota Palu ini yang masih umur sekolah, tapi mereka sudah bekerja, mencari uang, sudah mencari nafkah ya, mencari nafkah untuk menghidupi dirinya sendiri dan bahkan menghidupi keluarganya.
Pertanyaan saya dengan narasumber, bagaimana caranya mengatasi, menjalankan perda ini? Misalnya ada anak, pemerintah ingin menyekolahkan, sementara anak itu sendiri tidak mau sekolah gitu. Iya. Banyak kenyataan di lapangan biasa, orang sangat peduli. Misalnya orang kaya lah ya. Iya. Misalnya, bagaimana kok mau sekolah? Orang mau menyekolahkan dia, tapi dianya sendiri yang tidak mau sekolah. Terkadang di santri saja, di panti misalnya, dia diuber-uber itu, dikejar-kejar untuk dipaksa-paksa ya? Dipaksa sekolah. Iya. Ini biasa kadang ketemu, misal kita dapatkan di lapangan, ini nanti kontroversi gitu. Kenapa harus dipukul? Kenapa harus ini? Bagaimana penerapannya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Usman, bagus sekali ini masukan dan tentu ini sebuah tanggapan yang positif dari masyarakat kita sebelum raperda ini menjadi perda ya. Ya, jadi masalah dari Pak Ahmad tadi ini seberapa besar Pak disinggung dalam raperda ini masalah agama? Ya, karena tadi Pak Ahmad memang mengatakan bahwa memang Nabi kita sudah memberikan pelajaran kepada kita bahwa ya itu tergantung dari akhlak agamanya masing-masing. Nah, menurut Bapak dari koalisi perda ini seperti apa? Ya, apakah juga dalam perda ini ada disinggung masalah hak-hak anak dan perlindungan anak dalam bidang agama, keagamaan? Ya, saya mulai ya. Baik Pak Nasrullah. Filosofi sebuah aturan, apakah undang-undang, peraturan, perda dan sebagainya itu selama dia diberlakukan di bumi Indonesia, satu, tidak bertentangan dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya jangan sampai ada terjadi penyimpangan dari konsep ajaran agama. Jadi saya berpikir bahasa agama itu universal. Apa yang dirasakan juga orang saudara kita di benua lain mungkin sakit juga bagi kita. Itu konsep agama. Jadi semua yang tertuang di sini adalah hal-hal yang mungkin secara formal, misalnya selaku orang Islam tidak terdapat dalam Al-Quran, tetapi nilainya terdapat. Misalnya saja di dalam Al-Quran dikatakan janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi. Dalam perda ini secara formal ada beberapa segi bahwa kita jangan melakukan eksploitasi, diskriminasi terhadap anak, karena sikap itu sama dengan menentang bunyi Al-Quran. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sama dengan undang-undang lintas, tidak ada diatur dalam Al-Quran, tapi konsep umumnya jangan melakukan kerusakan, maka dibuat orang jangan jalan sebelah kanan, harus sebelah kiri, harus punya SIM. Begitulah. Karena itu tadi. Iya, karena itu tadi. Jadi konsep umumnya begitu. Jadi kalau tadi ada dikatakan oleh Pak Ahmad, konsepnya harus keras dari orang tua. Mungkin konsep klasiknya begitu. Orang tua dulu kita memang agak keras, makanya biasanya orang bilang banyak anak-anak dulu itu pintar matematika, hafalannya kuat. Karena memang didikan itu ya. Ya, tapi sekarang ini eranya lain. Anak punya hak untuk mengadukan orang tua melalui lembaga hak anak, dan orang tua juga harus sadari perubahan itu terjadi. Oleh karena itu, metode pendidikan itu harus harmonis di lingkungan keluarga. Makanya kehadiran perda ini pertama memberikan pemberitahuan kepada orang tua. Jadi di sini ada kewajiban orang tua. Kewajiban ini sebenarnya ilmiah, tanpa harus diberitahukan, orang tua semua sudah tahu. Cuma diingatkan kembali di dalam perda ini bahwa hak asuh memberikan pendidikan sejak usia dini, memberikan hak untuk bermain, jangan dieksploitasi untuk cari nafkah dan sebagainya. Ini sekedar untuk mengingatkan. Dan kalau ini dilanggar, hak anak-anak bisa dicabut sebagai hak orang tua melalui putusan pengadilan. Ini tegas. Makanya konteks kita punya perda ini adalah pertama mengingatkan ke sesuatu yang memang kita sudah tahu. Yang kedua, menggali apa yang ada menjadi isu di daerah ini. Misalnya soal eksploitasi mungkin banyak terjadi di daerah ini, di daerah lain tidak ada terjadi. Di daerah kita mungkin trafficking tidak terjadi. Karena tapi itu tadi dasarnya dari riset akademik yang telah dilakukan lebih awal itu ya. Ini persoalan diskriminasi, belum lagi kita bicara tentang gizi buruk dan sebagainya. Ini merupakan injeksi motivasi. Jadi lahirnya perda ini memotivasi SKPD dinas-dinas
dan juga punya payung hukum. Ketika mereka melakukan action di lapangan, ada payung hukum berupa perda. Ya. Kita mau buat begini, kita mau larang begini, ada payung hukumnya bahwa perda melarang begini. Jadi nanti ini SKPD yang melaksanakan hal ini ya, perlindungan anak ini. Dalam perda ini misalnya ada dalam namanya. kesehatan itu tadi dari riset akademik begitu banyak, khususnya kesehatan dan keluarga berencana tadi, begitu banyak kasus yang ada di Sulawesi Tengah. Nah mungkin itu tadi, jadi SKPD yang melaksanakan perda ini nantinya. Nah tinggal Komisi Perlindungan Anak Daerah Sulawesi Tengah yang mengawasi pelaksanaannya. Di sini kami tekankan juga ada namanya PUHA. Iya. Pengaruh utamaan program hak anak itu dibentuk oleh gubernur untuk mendesain anggaran untuk SKPD ini dan untuk permasalahan ini dinas mana yang menangani. Itu akan dipancarkan beberapa poin entry nanti diberikan tugas. Tapi setelah perda ini ditetapkan kan itu karena ini acuan kan dasar nanti perdanya itu. Baik, saya sangat tertarik tadi dengan Pak Usman bahwa perda ini bagaimana cara melaksanakan perda ini jika memang ada contoh kasus yang disampaikan oleh Pak Usman tadi bahwa sekiranya itu anak memang masih pada usia sekolah tetapi ingin disekolahkan tetapi mungkin karena sudah keenakan mendapatkan nafkah sehingga agak susah untuk disekolahkan. Nah, seperti apa posisi perda? Pak Busta dulu. Iya, jadi justru itu di dalam perda ini juga ada peran dari berbagai pihak, orang tua, pemerintah, masyarakat, termasuk lembaga yang kita akan bentuk itu untuk melakukan pembinaan. Pembinaan terhadap anak, terhadap keluarga, orang tua. Dalam rangka bagaimana supaya anak ini bisa dijamin tumbuh kembangnya menjadi generasi yang diharapkan oleh bangsa. Betul, karena memang Pak Busta tadi mengatakan di awal bahwa anak ini adalah amanah ya. Dan generasi tidak menutup kemungkinan dari anak-anak kita ini akan ada menjadi pemimpin di masa depan nantinya kan. Jadi itulah makanya keadaan-keadaan seperti itu kalau terjadi kita akan lihat bahwa itu merupakan satu kondisi yang bisa menghambat tumbuh kembang anak. Maka diadakan pembinaan. Apakah terhadap anak sendiri, kepada orang tuanya, supaya mendorong dia, memberikan motivasi untuk dia bisa. Kalau orang tua mau, dia sendiri tidak mau, tapi bagaimanapun orang tua harus berusaha supaya keinginannya untuk sekolah. Jadi perda ini nantinya akan melibatkan seluruh elemen masyarakat, kan? Termasuk orang tua. Iya, Pak Rudi, silakan ditambahkan Pak Rudi, dua penelpon kita tadi. Saya kira soal pertanyaan yang terakhir tadi. Saya tertarik itu memang perda ini hanya mencakup untuk memberikan kesempatan yang sama terhadap semua anak, kesempatan pendidikan yang sama, hak dan kewajibannya kesempatan di bidang kesempatan belajar biarpun dia berada di pelosok di Banggai Kepulauan dia mesti punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama yang berada di Kota Palu sini. Seperti itu. Begitu juga pelayanan kesehatan. Jadi terkait dengan anak yang tidak punya motivasi untuk sekolah itu juga harus dilihat dari kemampuan orang tua merangsang anak-anak untuk akan pentingnya pendidikan itu. Saya kira itu juga. Dan perda kita ini tidak masuk ke wilayah itu. Kita hanya masuk wilayah hanya memberikan kesempatan yang sama, tidak diskriminatif terhadap semua pelayanan publik yang terkait dengan anak. Bahwa memang hak dan kewajiban anak itu seperti ini. Seperti ini kan? Nah, tinggal pelaksanaannya nanti kita lihatlah itulah komisi nanti ini yang akan mengawasi kan SKPD sudah sejauh mana. Kecuali elemen-elemen tadi melakukan pelanggaran, KPAID itu akan membuat laporan, melakukan peneguran, melakukan pembinaan atau seperti apa. Jika ada eksploitasi diskriminasi yang berhubungan dengan hukum ya. Di sini juga perlindungannya ini dan KPAID nanti ini yang akan melaporkan menindaklanjuti hal ini kan? Iya, jika itu melanggar peraturan daerah. Iya, KPAID juga nanti bertindak melaporkan karena berdasarkan ada perdanya kok. Ada perdanya. Oke, baik, kita tahan lagi. Ini sangat menarik. Saya ke penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Iya, dengan Pak Agus di Tombolotutu. Pak Agus di Tombolotutu, silahkan Pak Agus. Iya, saya cuma ingin men-stressing satu hal. Iya. Bahwa dalam materi perda itu dijelaskan bahwa ada tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Iya. Saya tidak bisa memahami bagaimana kemudian tanggung jawab orang tua itu harus diatur dalam peraturan daerah. Sementara itu, tanggung jawab orang tua itu melekat secara psikologis terhadap anaknya. Secara alamiah ya maksudnya? Iya, secara alamiah. Yang sampai kemudian aturan itu menjadi seolah-olah, dalam tanda kutip, menjebak orang tua. Itu seolah-olah
Iya. Ketika orang tua melakukan sesuatu yang salah, itu lalu perda ini jadikan alat untuk menuntut orang tua. Iya. Padahal menurut saya secara psikologis tidak ada orang tua yang ingin menelantarkan anaknya. Kalaupun ada anak yang jadi kuli panggung, itu bukan karena orang tua punya keinginan, tapi karena desakan ekonomi dan kondisi ekonomi, betul ya. Itu yang pertama. Baik, yang kedua bahwa masih terkait dengan yang pertama, bahwa perda ini kemampuan represifnya, kita tahu semua perda itu kemampuan represif terbatas, represif terbatas. Tidak ada sanksi yang begitu kuat terhadap pemerintah atau masyarakat ketika melanggar perda, karena perda itu unsur pidananya itu menjadi dalam tanda petik yang setahu saya itu menjadi tidak ada. Inilah yang kemudian menurut saya memang agak sedikit kita mencoba mengadopsi pemahaman-pemahaman yang menurut saya sangat liberal sekali. Tapi pada sisi penerapannya kita juga tidak punya kemampuan untuk menerapkannya secara lebih baik. Saya kira ini mungkin butuh kajian lagi ya, kajian yang lebih mendalam. Jangan seolah-olah kita dalam tanda petik seolah-olah kita gagah-gagahan punya perda soal ini, tapi dari sisi materi kita masih perlu pertanyakan, dan dari sisi penerapan juga kita masih perlu butuh kajian yang lebih dalam. Saya kira cuma itu tanggapan saya. Makasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, dan di belakang Pak Agus masih saya menunggu penelpon berikutnya. Ini masih yang kita bicarakan mengenai Raperda Perlindungan dan Kesejahteraan Anak. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa, di mana Pak? Opin di Mulawarman. Dengan Pak siapa, maaf? Pak Opin di Mulawarman. Pak Oting, silahkan Pak Oting. Ya, barangkali saya sepakat tadi dengan Pak Agus. Cuman persoalan kemudian adalah, saya kira kita terlalu banyak buat aturan. Ya. Sementara sudah memang ada aturan perlindungan anak. Ya. Halo Pak Oting, bisa suara televisinya dikecilkan sedikit Pak? Ya. Ya, silakan Pak Oting dilanjut. Persoalan kemudian adalah, saya ini aplikasi daripada perda ini saya tidak mengerti. Sementara sudah ada aturan yang diatur oleh undang-undang. Jadi saya tidak mengerti apa tujuan daripada akhir perda ini. Barangkali itu saja Bung Fadel. Baik, terima kasih Pak Oting. Ya, dan baik, saya kembali ke narasumber. Ini sebenarnya semakin banyak masukan ini untuk penyempurnaan Raperda kita ini. Silakan Pak Nasrullah lebih awal. Jadi terima kasih atas masukan beberapa masyarakat. Jadi pada intinya ini Raperda, kami tidak resisten, kami tetap menerima masukan. Iya. Jadi tugas kami juga untuk memberikan informasi dari berbagai pertanyaan. Tadi dikatakan tugas orang tua secara alamiah sudah melekat. Kenapa harus diatur lagi dalam ya, perda? Betul. Ini sama dengan pertanyaan begini. Saya punya istri, punya anak. Kalau seandainya saya pukul istri saya, kenapa negara harus atur-atur? Kenapa istilahnya kalau bahasa kita? Istri saya kok. Istri saya persoalan rumah tangga. Iya, soal saya. Tapi ada KDRT. Iya. Nah, ini perkembangan. Karena wanita juga harus dihargai haknya. Walaupun itu istri kita. Anak saya tidak sekolah, saya tampelin, saya tendang. Itu kan anak saya demi kebaikan dia. Tapi masuk kita itu. Karena psikologis anak. Kalau zaman dahulu orang tua kita tidak tahu begitu namanya kejiwaan. Tapi hasil riset mengatakan anak jadi rendah diri gara-gara dikerasi. Maka lahirlah namanya Undang-Undang KDRT. Inilah yang kami cantol juga dalam perda ini. Jangan melakukan diskriminasi, eksploitasi, termasuk penganiayaan terhadap anak. Kami lakukan dalam perda ini. Nah itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kenapa terlalu banyak perda? Ini saya berikan contoh saja. Saya kemarin ke Solo ada perda. Karena saya kuliah di UGM kemarin, biasa bolak-balik ke Solo. Itu perdanya itu agak ekstrim. Perda perlindungan anak namanya juga. Kalau ini kita kesejahteraan ada. Di sana dikatakan bahwa untuk anak-anak jam belajar dari jam 7 sampai jam 9 dilarang masyarakat menyalakan televisi. Dari jam belajar, jadi 7, 8, 9. Itu jam belajar. Baik di rumah masing-masing ya? Iya, kecuali di kafe, di restoran, di tempat umum boleh. Tapi untuk rumah keluarga, ada Satpol PP yang akan memberikan teguran dan sanksi. Itu diatur dalam perda dan disepakati. Artinya apa? Hal-hal begini tidak ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal-hal begini tidak ada dalam Undang-Undang Kesra Anak, Undang-Undang dan sebagainya. Tapi perda itu menukik kepada konteks
lokal, kasus di daerah bahwa mungkin di sana lebih banyak anak-anak, mungkin lebih banyak tidak belajar, mungkin angka statistik anak yang tidak lulus sekolah mungkin drastis, mungkin di Sulawesi Tengah kita agak sedikit jadi maju. sesuai dengan kasus, ini sebenarnya kasuistis ini. Kasuistis. Setiap daerah itu berbeda-beda problemnya ya. Problemnya. Begitu juga. Sama dengan perda ini. Undang-undang perlindungan anak itu sudah ada, peradilan anak. Anak itu harus pertama kalau di pengadilan harus hakimnya jangan pakai toga, harus pakai dan cara yang baik. Tapi di sini kami teknis bahwa mulai dari awal ada LBH memberikan gratis anak di pendampingan. Kedua, harus ada tempat penampungan anak sebelum masuk di pengadilan. Kemudian di Sulawesi Tengah ini harus ada tempat pembinaan anak ketika dia keluar dari misalnya tahanan. Ini tidak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak karena konteksnya undang-undang itu bahasanya umum. Universal Dia berlaku dari Sabang sampai Merauke. Menukik itu membumi di saat perda berlaku. Ya saya kira begitu. Iya, tadi juga ada dari masih Pak Agus, unsur pidana dalam perda itu menurutnya tidak ada. Nah ini seperti apa? Silakan Pak Rudi. Saya kira memang betul. Iya. Wilayah perda ini tidak masuk di wilayah pidana. Pidana ya. Justru pernyataan Pak Agus seperti itu justru menjawab pertanyaan yang pertama. Karena perda ini memang sebenarnya titik beratnya di kewajiban semua elemen itu, masyarakat, pemerintah, orang tua. Dan kalau kita jabarkan lebih jauh, itu kewajiban pemerintah daerah itu lebih banyak lagi. Dan tapi bisa jadi kasus yang terjadi akibat pelanggaran perda ini menjadi pidana kan begitu? Ya, kalau dianggap sudah pelanggaran berat, makanya ada KPID yang itu ada lagi komisi-komisi yang lain. Bukan lagi dia pelanggaran terhadap perda ini, tapi KDRT. Itu dia. Masuk ke itu lagi kan? Masuk ke wilayah itu lagi. Iya, Pak Busta silahkan menanggapi. Jadi memang karena perda ini adalah perlindungan dan kesejahteraan anak dengan tujuan seperti apa sih tujuannya itu? Iya. Kalau di sini kan merumuskan tujuannya itu yang pertama itu supaya hak-hak anak itu terpenuhi. Ya. Yang kedua supaya perlindungan anak mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi dan segala macam. Yang ketiga supaya dapat terselenggaranya perlindungan dan kesejahteraan anak dalam rangka mewujudkan anak Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah ini sebagai generasi yang akan. Nah, dalam hubungan dengan pencapaian tujuan ini, maka apa yang dikehendaki oleh siapa Pak Agus ini kami sebenarnya hanya menekankan saja tentang keinginan sanksi pidana. Di dalam bab sanksi itu ada di ayat 5 pasal 30 ayat 5 itu kami sudah katakan setiap orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana terhadap anak akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kan hanya menggarisbawahi tindak pidana apa bagaimana tentang sanksi terhadap tindak pidana sudah diatur. Itu sudah ada kewenangannya, sudah ada wilayahnya ada sendiri. Makanya kami hanya mengatur sanksi administrasi sesuai dengan kondisi lokal yang ada di Sulawesi Tengah itu. Dan memang dari penelpon tadi ini juga memang masyarakat kita memang bahwa ini kan kita di rumah tangga sendiri tanya pasti sudah ada aturan-aturan dan juga tidak ada orang tua itu yang akan membunuh anaknya misalnya kan begitu. Sekejam-kejamnya harimau pun juga tidak akan memangsa anaknya. Nah, ya ini mungkin bisa lebih ditekankan lagi Pak Nasrullah kepada pemirsa kita nih bahwa perda ini mengaturnya begini loh. Bukan mengambil alih aturan-aturan secara alamiah yang sudah ada di keluarga masing-masing. Iya. Pada intinya saya setuju dengan Pak Bustan tadi. Tujuan dari perda ini pertama untuk memberikan tekanan bahwa ada hak-hak anak yang harus dipenuhi. Dan itu sudah ada diatur dalam beberapa instrumen hukum lain, baik dari Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Anak. Itu dibumikan di misalnya konteks regional Sulawesi Tengah. Ini ditekankan dalam soal pemenuhan gizi. Selama ini khusus untuk kewajiban pemerintah daerah banyak angka gizi buruk begitu tinggi dan kita pernah terkenal 5 besar dari seluruh provinsi di Indonesia tahun 2022. Masalah gizi buruk ya. Termasuk juga
anak putus sekolah, mungkin ada hubungan dengan gizi buruk juga kan. Jadi ini semua diaplikasikan dalam bentuk perda untuk pertama mengingatkan kepada pemerintah daerah bahwa ada perda yang memberikan suruhan, perintah, dan ada sanksi. Kedua, ketika mereka melakukan pengayaan di lapangan untuk membuat program meningkatkan misalnya gizi anak, ekonomi, keluarga miskin anak, itu ada payung hukum yang dilakukan. Jadi saya berpikir perda ini jangan kita punya pikiran hanya soal diskriminasi, eksploitasi. Makanya nama perda ini kita buat perlindungan dan kesejahteraan anak. Perlindungan itu merujuk kepada protection tentang eksploitasi, diskriminasi dan sebagainya. Kalau ini dilanggar, ini perda mengingatkan juga bahwa ada undang-undang tindak pidana yang bisa dilakukan. Ini ada dalam sanksinya tadi. Nah, kemudian yang kedua, kesejahteraan. Untuk memberikan tekanan, memotivasi kepada semua dinas-dinas di Sulawesi Tengah bahwa soal gizi dan sebagainya ada dalam naskah akademik, itu menjadi perhatian besar. Dan itu diatur semua, persoalan akte kelahiran, kemudian yang gratis dan sebagainya itu ada diatur. Tapi sebenarnya kalau menurut Pak Nasrullah setuju enggak sependapat dengan saya bahwa orang tua sebenarnya itu dengan adanya perda ini nantinya ini kita bisa menjadi tahu bahwa anak-anak kita juga itu punya hak oleh negara sebenarnya kan? Iya kan? Iya. Jadi kita tidak perlu kalau kita pun menyadari bahwa tidak ada harimau yang juga memangsa anaknya, bukan ke situnya barangkali ya. Jadi intinya begini. Perda ini tidak akan menggurui orang tua. Misalnya kalau kita baca kewajiban orang tua, tanpa kita tidak baca juga kita tahu. Tapi yang perlu kita harus pahami, mengingatkan kembali. Dan kalau hak-hak itu dilanggar, instrumen hukumnya itu kan ada. Perda, memberikan sanksi. Dan saya berpikir begini, kalau kita bicara filosofi hadirnya hukum, ke depan tidak ada ruang kosong yang tidak dijamah oleh hukum. Hukum selalu berada di belakang masyarakat. Tidak pernah masyarakat itu hukum itu berada di depan ya. Masyarakat berkembang terus, hukum mengekor. Hukum di belakang mengekor terus. Kasus tadi KDRT. Dulu orang pukul istri, pukul anak, tidak akan hukum. Tapi sekarang mengekor terus. Dan sekarang pun misalnya kita pukul istri kita tidak melapor, tetangga kita yang melihat, itu laporannya diterima. Nah, silakan Pak Busta, ada yang mau ditanggapi. Jadi sehubungan dengan hal seperti tadi itu sama saja. Itu saya berikan contoh. Selama ini orang tua berpikir anak asal makan. Kenyang, asal sudah ada isi perutnya, sudah cukup. Itu. Tapi kalau dengan ada perda ini, anak diberikan makan yang bergizi. Kan? Yang sesuai dengan tumbuh kembang anak itu tadi kan? Tumbuh kembang anak itu. Di situ artinya memberi penyadaran kembali kepada orang tua yang sudah memiliki itu. Saya punya hak, punya kewajiban untuk kasih makan anak. Tapi kasih makan anak juga tidak asal kenyang. Bukan asal kenyang. Misalkan kenyang, kan? Tapi diberi makan supaya bisa menjamin dia untuk tumbuh secara jasmani dan rohani menjadi manusia-manusia yang dia bisa harapkan ke depan. Saya kira begitu. Ya, Pak Rudi, silakan. Ya, perda ini memang bukan hanya sekedar stressing untuk SKPD pelayanan publik. Tapi juga memberikan sanksi bila SKPD itu tidak melaksanakan secara konsisten. Karena memang selama ini sudah ada program-program peningkatan gizi, sudah ada program-program wajib belajar 9 tahun. Cuma kan soalnya program-program itu banyak implementasinya selalu membias, itu tidak dia fokus, tadi karena memang tidak menjawab persoalan. belum maksimal sehingga koalisi ini membentuk raperda ini kan, karena belum maksimal betul. Meskipun sudah ada itu kan, sudah ada seperti itu. Program wajib belajar, peningkatan gizi, terus program makanan tambahan di sekolah. Pendidikan gratis. Tetapi masih banyak juga orang tua berteriak. Begitu mau masuk sekolah, anak-anak dipungut biaya begitu tinggi. Nah, sehingga raperda inilah yang semakin mendorong sehingga perlindungan anak itu sebenarnya ada. Silakan di akhir-akhir pertemuan kita ini Pak Nasrul mungkin ada yang mau lebih ditekankan dalam hal ini. Saya hanya ingin menjawab beberapa kecemasan tadi. Andaikan ada orang tua, kalau menurut sanksi perda ini, kalau anak dieksploitasi,
dirampas kemerdekaannya, itu menurut perda, dan termasuk undang-undang di atasnya berkata hak asuh terhadap anak itu akan dipindahkan kepada keluarganya melalui putusan pengadilan. Oh bisa, bisa. Gitu ya. Dan putusan pengadilan juga agak bijak. Artinya apa? Ketika pengadilan berhadapan dengan anak, orang tua, itu cukup bijak. Tidak harus legalitas formal apa yang terdapat dalam pasal itu harus dijatuhkan. Bisa saja kenapa orang tua itu melakukan itu, ada alasan-alasan pertimbangan. Bisa saja anak itu dikembalikan lagi kepada orang tuanya dengan satu syarat, yaitu peringatan tertulis dari pengadilan. Jadi jangan kita membayangkan bahwa ketika perda ini lahir, hak atau kewajiban kita sebagai orang tua itu diambil alih oleh negara. Tidak. Ada prosedur. Ketika kita, misalnya hak kita sebagai orang tua dicabut haknya oleh negara, ada pengadilan. Pengadilan itu cukup bijak bahwa melihat yang mana yang namanya alasan-alasan pembenar sehingga itu dilakukan. Saya kira dalam dunia peradilan tidak semata-mata hakim harus menjatuhkan sesuai pasal. Itu ada pertimbangan-pertimbangan. Dan dalam perda ini dikatakan anak itu kalau bisa dikembalikan kepada orang tua dengan beberapa catatan dan peringatan. Kalau tidak bisa, memang harus dicabut. Tidak langsung jadi diambil. Seperti dengan pengadilan agama sebenarnya dalam pengadilan agama khusus kasus perceraian, sebagaimana bisanya hakim ini, jaksa ini untuk merujukkan kembali sebenarnya kan. Tidak ada bahwa oh ya lebih baik cerailah saya putuskan. Tapi begitulah tadi juga kan? Begitu, dengan beberapa catatan, peringatan dan sebagainya. Dan memang banyak kasus Pak Nasrullah, kita lihat Pak Rudi dan juga Pak Busta, bahwa kalau kita sering-sering juga nonton infotainment, begitu banyaknya kasus si anak ini pergi karena dipukul oleh orang tuanya. Iya kan? Juga ada anak yang tidak diperhatikan karena mamanya sudah maaf-maaf saja sudah bercerai, sehingga lebih perhatikan orang tua yang baru sehingga dia terlantar, kan begitu kan? Iya, begitu banyak, dan itu diekspos. Ini semua jadi contoh-contoh sebenarnya bahwa dengan adanya perda nanti ini kita sangat berharap bahwa hal-hal itu bisa dimengerti juga. Iya, dalam pelaksanaan perda ini hal-hal terjadi. Betul, Pak Busta. Dan memang dalam perda ini sangat ditekankan nanti bahwa perda perlindungan dan kesejahteraan anak ini yang mana menekankan bahwa kewajiban-kewajiban itu kewajiban orang tua, kewajiban masyarakat, dan juga kewajiban pemerintah daerah. Dan kita pun berharap bahwa raperda ini mudah-mudahan cepat sempurna dan bisa ditetapkan menjadi peraturan daerah, sehingga bisa meminimalisir kasus-kasus ataupun hasil riset akademik yang sudah dilaksanakan oleh koalisi pembuatan raperda perlindungan dan kesejahteraan anak. Terima kasih atas kehadirannya Pak Busta, Pak Nasrullah, dan juga Pak Rudi. Terima kasih, dan juga penonton terima kasih atas partisipasi Anda melalui 452414, dan kita sangat berharap bahwa memang dalam penyusunan sebuah peraturan daerah memang pasti akan terjadi pro kontra ataupun tarik ulur, namun karena memang kita harus menyadari bahwa kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih sekali lagi, dan kami mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetaplah di TVRI, TVRI, TVRI.